Selanjutnya saya akan cerita tentang pendampingan pada pasangan usia subur atau pada keluarga dengan pus yang hamil. Ya, yang pertama kita tentu melanjutkan ada aplikasi untuk memonitor keluarga tadi, mulai dari calon pasangan usia subur tadi. Dalam hal ini tim pendampingnya sama, yaitu terdiri dari bidan. Satu tim itu ada bidan, ada PKK, dan ada kader. Di dalam pendampingan ini, bidan memimpin pendampingan untuk ibu hamil ini. Ada tugas masing-masing. Bidan bisa melakukan pemeriksaan, kemudian menginput data-data hasil pemeriksaan itu di dalam aplikasi. Sebagai contoh, kalau hamil muda misalkan memasukkan kapan HPM-nya, hari pertama menstruasinya, kapan HPL-nya, hari perkiraan lahirnya, kemudian juga apakah ada risiko-risiko tinggi dari faktor usia atau penyakit-penyakit lain yang menyertai pada ibu hamil yang ada sejak semula. Kemudian data tentang dia itu anak keberapa, jaraknya berapa dengan kehamilan sebelumnya, dan seterusnya. Sehingga dari sini bidan itu sudah memasukkan hal-hal yang menyangkut masalah risiko-risiko kalau nanti akan terjadi patologi kehamilan namanya, baik risiko untuk stuntingnya maupun risiko kematian ibu dan risiko kematian bayi. Nah, dari sini maka kemudian kalau seandainya orang tersebut yang mau didata itu perlu dikunjungi, mungkin kalau bidannya tidak sempat, bisa ibu PKK mengunjungi untuk supaya orang tadi kemudian datang ke bidan, kemudian bisa dibantu oleh kader tadi karena timnya ada PKK, ada kader. Nah, begitu dia memantau karena kader itu ada di wilayah itu, PKK juga di wilayah situ. Nah, tentu bersama-sama bidan tadi. Juga kalau ada apa-apa dikonsultasikan dengan ahli gizi yang ada di kecamatan atau di kabupaten. Nah, ini terus memantau terus ya. Saya berharap dengan model seperti ini paling tidak ada 8 kali. Ya, syukur kalau lebih sebetulnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau 4 kali memang kurang. Jadi paling tidak ada 8 sampai 10 kali untuk ketemu antara ibu hamil tadi dengan bidannya. Iya. Kemudian selalu diikuti perkembangannya. Nah, perkembangan yang diikuti sebetulnya bisa di trimester pertama, kemudian trimester kedua, kemudian trimester ketiga. Ada ukuran-ukuran yang sudah disiapkan oleh Ibu Deputi, Bu Eni, dan ada SOP protap yang sudah disiapkan oleh Bu Eni, Bu Deputi. Ukuran apa saja di trimester 1 yang harus dicatat, ukuran apa saja di trimester 2 yang harus dicatat, dan ukuran apa saja di trimester 3 yang harus dicatat ya. Apabila ditemukan ada kondisi patologis atau ukuran yang tidak sesuai, ini ditengarai sebagai calon kasus melahirkan kasus stunting. Nah, ini kemudian ada sistem rujukannya, ada audit stunting sebelum lahir, kemudian ada rekomendasinya. Inilah yang dibangun sehingga pengawalan ini sangat bermanfaat karena 5 juta ibu hamil dikawal oleh tim ini semua. Iya. Kenapa sangat bermanfaat? Karena sekali dayung 2-30 terlampaui, sekali mendampingi keluarga yang hamil, kematian ibu, kematian bayi, dan stunting bisa diturunkan ketiga-tiganya. Sehingga kalau kita menganggarkan dengan pendampingan ini sangat efisien bagi pemerintah. Karena sekali mendampingi tidak hanya mendapatkan kebaikan penurunan angka stunting, tetapi juga penurunan AKI dan AKB. Ingat bahwa derajat kesehatan bangsa ditentukan oleh kematian ibu dan kematian bayi. Sehingga kita harus sukses menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi.